Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7, subtema 1 pembelajaran 2 mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui informasi dari teks bacaan. Yang kedua, mengetahui gerak dasar mengambang. Dan yang ketiga, mengetahui hasil teknologi pangan. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua ya. Ayo mengamati. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Ayo membaca. Bacalah teks tentang bandeng presto berikut ini. Judulnya bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, sekarang ayo berlatih. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Lalu, ayo berlatih. Lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Informasi yang pertama, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Teks bandeng presto menceritakan tentang proses mengawetkan ikan bandeng menggunakan presto. Informasi yang ketiga, apa? Iya, informasi yang ketiga yaitu jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, sekarang ayo mencoba. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani.
Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amatilah berbagai alat pelampung berikut. Yang pertama ada ban lengan. Lihatlah ban berikut ini. Lalu yang kedua ada rompi renang. Yang ketiga ada papan luncur. Dan yang keempat ada ban renang. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban. Posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayuh. Lakukanlah secara berulang-ulang. Nah, lakukanlah seperti pada gambar ya, yang dilakukan Siti dan juga yang dilakukan Lani. Ayo mengamati. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan. Namun, mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ayo mencoba. Dengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman ya. Lihatlah, ada ayam goreng, sosis, buah apel, kornet, biskuit, serta ada susu kemasan. Lihatlah baik-baik beragam makanan tersebut. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Sekarang, tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Jenis makanannya ada ayam goreng, sosis, apel, kornet, makanan kaleng, dan juga susu sapi. Makanan apa yang paling kamu sukai? Nah, sekarang tanyakanlah makanan kesukaan teman atau gurumu. Wawancarai 3 orang teman dan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka ya. Ayo berdiskusi. Setelah melakukan wawancara pada teman dan gurumu, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Misalnya, namanya yaitu ada Okta, Rani, Intan, Putri, dan juga Randa. Makanan yang disukai Okta adalah? Ya, misalnya Okta menyukai bolu pisang. Lalu, Rani menyukai sosis goreng. Intan menyukai ayam goreng. Putri menyukai susu sapi segar. Dan yang terakhir, Randa menyukai buah-buahan. Sekarang amatilah hasil wawancara pada tabel di atas. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Diskusikan bersama temanmu. Kemudian, lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini.
Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata, iya benar sekali, ternyata berbeda. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda pula. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua, siswa mengidentifikasi makanan yang disukai oleh setiap anggota keluarga, serta menentukan apakah kesukaannya sama atau beragam. Tetap semangat ya dan terus belajar. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.